Jadi pengujiannya oleh ajaran Katolik itu betul-betul sangat teliti dan detail. Tidak sembarang menetapkan. Untuk menetapkan ke Beato aja itu bisa ratusan tahun. Yang saya dengar itu untuk menetapkan Beato Romo Sanjoyo yang tahun 1965 di aniaya. Nah, itu sudah diangkat jadi martir atau belum ya Paman Padua Romo Sanjoyo itu. Cuma kalau Beatonya belum ya. Sejauh saya tahu itu belum ya. Beato belum, juga belum ya. Mungkin saya tidak tahu. Mungkin dihormati dalam perayaan Ekaristi mungkin, tapi penetapannya belum pernah dengar. Iya. Kalau Beatonya belum. Karena begini, martir itu kan ada banyak ya, kayak martir-martir Korea. Misalnya ada yang nanti disebut apa ya, istilahnya nama pertama lalu dan kawan-kawan atau para martir yang lain yang tidak disebut satu-satu lagi. Nah, mereka termasuk disebut martir. Hanya biasanya kadangkala nanti disebut santo yang artinya menjadi tokoh utama dalam peristiwa itu, lalu ditambahkan dan kawan-kawan. Nah, kadangkala sebenarnya begini ya, kalau gereja menetapkan menetapkan orang kudus memang ada prosesnya, tergantung dari kuskupannya mau memprosesnya atau tidak. Dan menurut cerita dari umat ada pengalaman-pengalaman mujizat atau pengalaman tertentu. Nah, itu biasanya harus dilaporkan lalu diproses misalnya begitu. Kalau mau, kalau tidak ya sudah. Jadi banyak juga orang-orang kudus yang tidak diproses juga. Tapi intinya bahwa santo santa, martir itu kan mereka seperti pahlawan gereja ya. Kayak kita punya pahlawan-pahlawan daerah, nasional. Tapi tidak disebut ada yang mati juga. Mereka juga pahlawan. Lalu soal gelar santo santa itu kan bukan berarti hanya santo santa saja yang sudah masuk surga. Semua orang tua kita, nenek moyang kita yang saya kira mereka sudah mendapat penebusan Tuhan. Mereka juga termasuk di kalangan para kudus yang kita rayakan setiap 1 November itu. 1 November ya. Jadi 1 November itu bukan yang santo santa saja ya. Semua yang sudah mulia di surga. Lalu tanggal 2 itu mereka yang masih menantikan itu di api penyucian itu. Ya, lanjut. Ya. Oke, gantian. Iya, Paman. Iya, tadi yang disampaikan oleh Pak Suto tadi itu benar ya. Makanya kita ini tidak sembarangan untuk menyampaikan atau merubah teori-teori atau membuat dengan tidak setuju dengan ini lalu kita buat teori baru. Nah, tadi sekali lagi saya beritahu kepada teman-teman di sini bahwa teori tadi itu adalah teori yang ada dalam buku Saksi Yehuwa. Makanya saya heran kenapa kok bisa masuk di kelompok lain. Wah, saya kira sudah ada penyusup di sana gitu ya. Mereka menolak hari Jumat tadi. Saya sudah tunjukkan tadi bahwa hari Jumat Agung itu punya makna, punya tipologi dalam Perjanjian Lama. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga di awal. Mungkin ada sedikit, ya kalau ada yang salah-salah jangan diikuti Bapak Ibu. Tetapi paling tidak Jumat Agung itu berbicara bagaimana Kristus menebus kita melalui darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Dan pada saat itu bacaan-bacaan yang dibaca ya terkait tadi Yesaya 52, Yesaya 53, hamba Yahweh yang menderita gitu ya. Kemudian penggenapan Mazmur 22, Eli Eli lama sabachthani itu yang dinyanyikan juga apa mazmurnya gitu ya kira-kira. Nah, di dalam di situ tidak ada ibadat ya, tidak ada misa ya pada saat itu. Oke, jadi ibadat Jumat gitu ya. Jadi yang dibaca adalah kurang lebih bacaan-bacaan tadi. Sementara di kelompok-kelompok yang bukan Katolik, mereka itu tidak punya bacaan-bacaan yang ya bacaan harian dan juga yang itu Pak Suto berkorelasi atau tipologi gitu loh. Itu kan tipologi ataupun ada penggenapan juga misalnya bercerita tentang hamba Yahweh itu adalah nubuat mengenai Kristus yang menderita misalnya.
mereka hampir tidak ada seperti itu. Kalau mereka merayakan Jumat Agung misalnya, bisa jadi mereka hanya mengambil satu potong ayat di mana, lalu mereka ngomong panjang lebar hanya satu potong ayat. Tapi tidak seperti kita, ada yang terkait dengan tipologi, terkait dengan nubuat, gitu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian penolakan mereka tadi ya, mereka mengatakan hari Rabu. Saya pernah diundang ke Gelora Bung Karno, Bapak Ibu, ketika hari Paskahnya Saksi Yehuwa. Saya diundang di undangan itu, mereka menyampaikan bahwa kita akan merayakan Paskah. Lalu saya kaget, lah ini kok Paskahnya hari Rabu gitu ya. Nah, lalu saya tanya, ini kok Paskahnya hari Rabu? Maksudnya apa ini? Apakah ini hanya sekedar peringatan atau ini adalah penetapan dari kalian yang mengatakan bahwa hari Rabu itu hari Paskah? Lalu mereka mengatakan menurut perhitungan yang paling alkitabiah. Nah, ini nih yang saya sangat lucu ya. Menurut yang paling alkitabiah kata mereka, Yesus itu wafat hari Minggu, bangkit hari Rabu. Nah, tadi Bapak Ibu kita sudah lihat perhitungannya, dan tadi saya sudah janji bahwa memang di beberapa website Katolik di Indonesia itu bisa kita pelajari. Salah satunya ini ya, penjelasan di sini ya, terkait wafat Kristus ini yang dipermasalahkan sebenarnya. Karena di situ bicara 3 hari 3 malam. Tapi kok beda gitu kira-kira kalau menurut kasat mata mereka di zaman modern ini ya. Nah, sekedar saja kita lihat ini, karena memang saya tadi ya berpikir bahwa saya menyampaikannya dengan tanpa saya tampilkan sesuatu, tapi ini karena sosmed ya, Bapak Ibu jangan lupa berkunjung ke website ini sangat membangun iman kita terkait jawaban-jawaban terhadap iman Katolik terutama ya. Ada linknya di live chat saya berikan juga. Mari kita lihat apa sih penjelasannya. Apakah Kristus sungguh wafat 3 hari 3 malam? Artinya di sini adalah 3 hari 3 malam dikubur atau di dalam kuburan seperti ayat kitab suci. Nah, orang-orang yang mempermasalahkan hari wafat dan kebangkitan Yesus umumnya itu mengambil dasar ayat-ayat kitab suci yang menyebutkan bahwa Kristus bangkit sesudah 3 hari. Nah ini nih. Jadi mereka mengambil dasar kata sesudah 3 hari. Oke. Berarti menurut mereka sesudah 3 hari itu 4 hari dong. Gitu maksudnya. Padahal bukan itu yang dimaksud ya. Nah, ini mereka kutip dari apa yang ditampilkan di sini, terutama Injil Sinoptik ya. Nah, kitab suci memang menyebut frase itu Bapak Ibu. Ada 3 hari 3 malam, ada sesudah 3 hari, atau ada dalam 3 hari. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang berbeda di situ. Mengacu kepada hal yang sama, yaitu 3 hari 3 malam. Ya, contohnya adalah di sini ditampilkan ya ayat-ayat ya. Di sini misalnya dikatakan, tetapi jawabnya kepada mereka, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, itu mengutip Injil Matius dan juga kitab Yunus dan juga Injil Lukas. Oke, di situ penyebutan 3 hari 3 malam. Sekarang kita lihat yang lain. Di Injil Markus itu ada tulisan sesudah 3 hari. Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Nah ini nih yang disalahpahami, ini kata sesudah ini. Oke. Kemudian di ayat yang lain, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Ini ketika beliau berbicara tentang tubuhnya, dirinya. Nah, di sini ada penjelasan ya, kurang lebih ada penjelasannya di situ, yaitu dikatakan bahwa frase 3 hari 3 malam atau sesudah 3 hari tidak untuk diartikan sebagai 3 kali 24 jam atau 72 jam tadi, Bapak Ibu. Menurut pola pikir zaman sekarang. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan. Mengapa?
Karena jika diartikan demikian malah tidak sesuai dengan penyebutan hari yang sudah jelas dan eksplisit disebutkan dalam kitab suci, yaitu bahwa Yesus wafat dan dikuburkan pada hari Jumat, ketika disebut seperti Paman Padua tadi hari persiapan Sabat. Ya, berarti besoknya adalah hari perayaan Sabat Yahudi, yang dengan cara perhitungan inklusif menunjukkan hari ketiga jatuh pada hari Minggu. Lalu, jika dipaksakan 3 kali 24 jam dihitung sejak hari Jumat, maka konsekuensinya itu Yesus bangkit pada hari Senin atau hari keempat, bahkan hari Selasa. Tapi bukan ini yang tertulis secara eksplisit dan berulang-ulang dalam kitab suci. Sebab Injil jelas menyebutkan bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga yang jatuh pada hari Minggu. Ya, hari pertama minggu itu ya. Hampir ya Injil sinoptik ya selalu berkata hari pertama minggu itu. Misalnya Maria Magdalena ke kubur disebut hari pertama minggu itu. Petrus, beberapa murid lain ke kuburan juga sama, ya. Oke, jadi di situ kita bisa lihat Bapak Ibu, disebut minggu bukan yang lain, ya. Kalau hari kebangkitan disebut hari Rabu atau hari Selasa atau hari Senin, berarti rombak dong seluruh kitab sucimu yang mengatakan bahwa hari kematian itu terjadi pada hari Minggu, bukan hari Minggu hari kebangkitan. Sementara kitab suci mengatakan hari Minggu adalah hari kebangkitan. Nah, ini konsekuensi dari orang yang mengatakan tadi, rombaklah kitab sucimu. Ya, kalau bisa ya karang aja sendiri kitab sucimu. Dan memang Bapak Ibu, saya dapat informasi tadi, saya sudah katakan, channel yang membuat ini itu dia menerjemahkan kitab suci menurut kelompoknya di channel itu, ya. Oke. Nah, di sini ada juga perkiraan sejumlah orang bahwa Yesus wafat pada hari Rabu. Nah, ini teori apa lagi nih? Lalu dari hari Rabu ditambahkan 3 kali 24 jam menjadi hari Sabtu sore atau hari Minggu dini hari. Tetapi ini malah tidak cocok dengan perkataan Yesus sendiri bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Ya, atau disebut hari Minggu. Ya, silakan Paman. Itu sebenarnya mereka mengikuti perhitungan kalender Qumran itu ya. Kalau ya ini teori saja. Biasanya di Qumran itu mereka memakai kalender matahari 12 bulan, masing-masing 30 hari. Setiap 3 bulan ditambah sehari. Lalu tahun baru selalu dimulai pada hari pekan yang sama, biasanya pada hari Rabu. Hari Raya Paskah pun dirayakan pada hari pekan yang tetap. Sesuai dengan kalender Qumran itu, perjamuan terakhir berlangsung kiranya pada hari Selasa dan bukan pada hari Kamis. Nah, sehingga karena mereka memperhitungkan berdasarkan kalender Qumran itu, ya Yesus itu kan apa ya? Tadi yang disebutkan hari Rabu tadi itu apa tadi? Hari wafat, Paman. Nah, itu kan karena mereka hitungnya seperti itu. Sedangkan ada perhitungan-perhitungan kalender lain yang kita tidak tahu persis. Karena mereka memotong beberapa hari itu, memotong 3 hari. Kalau kalender orang Israel zaman dulu itu kan 1 tahun kan 354 hari. Jadi tidak sama dengan perhitungan yang sekarang 365 hari atau 66.